Nick Wipers akhirnya kembali merumput di Bandung, kota yang pernah menjadi rumahnya selama 6 tahun. Namun kepulangannya kali ini tidak lagi membawa warna biru di dada, melainkan warna Dewa United dalam laga grup A Piala Presiden 2025 Selasa kemarin. Stadion Sijalak Harupa menyambutnya dengan nada berbeda. Setiap kali namanya disebut atau bola menyentuh kakinya, teriakan menggema dari tribun. Supporter Persib Bandung Boboto yang dulu menyanyikan namanya kini menunjukkan kekecewaan secara terang-benderang. Bagi Boboto, Nick Wipers bukan sekedar mantan. Ia adalah bagian dari sejarah emas Persib Bandung yang berhasil meraih gelar juara Liga 1 2 musim berturut-turut. Oleh karena itu ketika ia memilih hengkang, luka itu tidak mudah untuk disembuhkan. Meski diterpa sorakan bertubi-tubi, Nick Wipers tidak menunjukkan emosi. Ia tetap tampil tenang dan profesional sepanjang laga. Selesai pertandingan yang berkesudahan 1-1, ia memilih untuk berbicara dengan kepala dingin dan juga penuh respek terhadap masa lalunya. Menurutnya bermain di Bandung tetap menjadi pengalaman spesial. Atmosfer stadion masih seperti yang ia kenal, penuh, bergemuruh, dan juga penuh semangat. Meski kini menjadi lawan, Nick Wipers masih menyimpan rasa bangga pernah menjadi bagian dari Persib Bandung. Ia mengingat betul perjuangannya membawa Maung Bandung meraih kejayaan dan berharap kenangan itu tidak begitu saja dilupakan. Ia juga tidak menampik bahwa ada rasa haru saat kembali ke Bandung. Baginya ini bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah reuni, meski dengan warna yang berbeda. Nick Wipers sadar bahwa pilihannya untuk pindah mungkin tidak diterima semua pihak. Namun ia percaya bahwa waktunya di Persib Bandung sudah memberikan cukup bukti tentang komitmen dan juga kontribusinya. Kini fokusnya tertuju pada Dewa United, klub barunya. Namun ia memastikan Bandung masih punya tempat istimewa dalam hatinya dan ia siap jika suatu hari kembali lagi meski tetap sebagai lawan. Kalian tahu, ini sepak bola. Saya menikmati waktu saya di Bandung dan kami pernah berada dalam masa yang indah bersama-sama dengan supporter dan juga media. Semuanya, ini adalah bagian dari permainan. Dan satu-satunya hal, saya senang bisa kembali ke Bandung. Saya memainkan laga yang bagus. Stadion juga penuh lagi seperti biasanya di Bandung. Jadi saya tidak bisa berkata hal yang buruk. Ini adalah bagian dari sepak bola. Saya hanya berharap mereka tidak akan melupakan apa yang pernah kami lakukan. Tetapi menurut saya, ini adalah bagian dari permainan. Dan kami sudah melalui masa-masa indah. Mungkin ada beberapa orang yang marah. Tetapi ini baik-baik saja. Sekarang saya bermain untuk Dewa United. Kami akan melanjutkannya. Saya juga pasti akan kembali satu kali lagi ke Bandung. Jadi kita lihat lagi nanti, kata Nick Wipers. Persib harus puas bermain imbang 1-1 kontra Dewa United pada laga kedua grup A Piala Presiden 2025 pada Selasa kemarin. Sempat unggul lewat gol William Marcilio di menit ke-65, Persib Bandung kehilangan kemenangan setelah Egy Maulana Fikri menyamakan skor lewat penalti jelang laga bubaran. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai timnya tampil cukup baik meski gagal meraih 3 poin. Meskipun begitu, Hodak menilai progres tim dinilai cukup menjanjikan. Ia pun yakin ketika semua pemain sudah fit, maka segalanya akan menjadi lebih baik. Hodak juga menyebut perekrutan pemain seperti Alvendra Dewangga sebagai hal yang bagus. Selain itu, ia pun memuji juga potensi yang dimiliki oleh Zulkifli dan juga Nazril Alvaro. Kembalinya Rezaldi, Dado, dan juga Febri Haryadi dari Citra juga dinilai sebagai hal yang positif. Menurutnya hanya Dimas Derajat yang masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Sementara terkait peluang lolos, Hodak mengaku tidak terlalu memikirkan hasil akhir. Saya rasa pertandingan jauh lebih baik dibanding hasil akhir. Satu kesalahan di menit akhir itu harus dibayar mahal, karena kemenangan kami sirna. Namun saya yakin, kami perlahan akan menjadi lebih baik, karena kami baru berlatih kurang dari 1 pekan lalu, dan kami sudah harus melakukan 2 pertandingan. Saya rasa jika melihat pertandingan, bisa dilihat sisi negatif dan juga positifnya. Tetapi saya rasa, kami lebih ke arah positif ketimbang negatif. Pemain-pemain asing perlahan sudah mulai kembali kondisi fisiknya. Dan ketika sudah mulai fit, maka semua menjadi lebih baik. Kalau lolos bagus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kami akan tetap menjalankan program latihan seperti yang sudah direncanakan, kata Bojan Hodak. Pada laga tersebut, sang bomber asing baru milik Persib Bandung, yakni Ramonteng, juga telah menjalani debutnya. Walau bermain di penghujung babak kedua laga, penampilan sang bomber dinilai sebagian boboto, menunjukkan progres yang luar biasa sebagai ujung tombak yang pernah berjaya di Liga Kamboja. Permainan halus serta kuat dalam memegang bola menjadi ciri khasnya pada laga kontra Dewa United Selasa malam kemarin. Boboto pun berharap banyak kepada Ramonteng agar bisa memberikan kontribusi besar
jelang liga sesungguhnya pada bulan Agustus nanti. Selain itu, bek anyar Persib Bandung yakni Julio Cesar juga sudah terlihat berada di Kota Kembang saat Persib Bandung menghadapi Dewa United. Sang pemain asal Brazil tersebut terlihat menonton skuad Pangeran Biru dari atas tribun stadion. Dengan hadirnya Julio Cesar ini, maka dipastikan skuad Pangeran Biru telah melengkapi total 8 pemain asingnya untuk gelaran Liga 1 musim 2025. Julio pun akan segera mengikuti sesi latihan perdananya bersama Pangeran Biru pada Kamis hari ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengkonfirmasi Sadil Ramdhani mengalami cedera saat Persib Bandung ditumbangkan oleh PSI di laga pertama Grup B Piala Presiden 2025 pada minggu lalu. Alhasil ex-pemain Persela Lamongan itu absen saat Persib Bandung bermain 1-1 kontra Dewa United pada Selasa kemarin. Lantas, apakah cedera yang dialami Sadil Ramdhani membuat Bojan Hodak khawatir jelang kick-off Super League 2025 awal bulan depan? Pelatih asal Kroasia itu memprediksi Sadil Ramdhani tidak mengalami cedera serius. Hodak mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter tim. Diharapkan hasil tes yang dilakukan berakhir baik bagi winger 26 tahun tersebut. Saya rasa cederanya tidak benar-benar buruk. Saya rasa dia akan baik-baik saja. Kami harus menunggu bagaimana hasilnya dari dokter dan hasil dari MRI. Sekarang kami libur, jadi mungkin lusa saya mendapatkan kabarnya, kata Bojan Hodak. Sebelumnya Persib Bandung kehilangan Ahmad Jufrianto juga karena merumput di Piala Presiden 2025. Bek 38 tahun itu bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang rusuk. Ahmad Jufrianto dipastikan beristirahat cukup lama lantaran proses pemulihan membutuhkan waktu, sebab terdapat 2 ruas yang mengalami patah pada tulang rusuk kirinya. Hanya mendapatkan 1 angka dari 2 pertandingan, Persib Bandung dipastikan gagal lolos ke final Piala Presiden 2025. Persib Bandung hanya dapat berharap tampil di perebutan posisi ketiga Piala Presiden. Persib bisa tampil di fase ini jika PSI menang di atas 2 gol saat menghadapi Dewa United pada laga sore ini. Persib Bandung merespon regulasi baru Liga 1 musim 2025 yang memperbolehkan klub mendaftarkan hingga 11 pemain asing. Dari jumlah tersebut, 9 pemain boleh masuk dalam daftar susunan pemain setiap pertandingan, termasuk 1 dari kawasan ASEAN dan 8 non-ASEAN. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan bahwa saat ini manajemen masih berkoordinasi dengan tim pelatih untuk mengevaluasi kebutuhan skuad secara teknis. Ia menegaskan Persib Bandung mengambil pendekatan strategi dalam menyikapi perubahan ini. Fokus utama adalah memastikan setiap pemain asing benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi tim. Dengan waktu persiapan yang masih cukup, termasuk rencana pemusatan latihan di Thailand mulai tanggal 17 Juli. Persib Bandung akan terus menyesuaikan strategi. Setiap langkah rekrutmen akan mengacu pada kebutuhan teknis dan juga visi jangka panjang klub. Kami masih terus berdiskusi dan mengevaluasi bersama tim pelatih sejauh mana kebutuhan tim terhadap opsi penambahan 3 pemain asing sesuai dengan regulasi baru ini. Saat ini Persib Bandung sudah mendatangkan 8 pemain asing baru, dan setiap keputusan lanjutan akan didasarkan pada kebutuhan tim, bukan sekedar memenuhi kuota, kata Aditya Putra Herawan. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak belum berencana memaksimalkan kuota 11 pemain asing yang diperbolehkan untuk kompetisi BRI Super League musim 2025. Dalam keterangannya usai laga melawan Dewa United, Hodak mengaku masih akan berdiskusi dengan manajemen terkait kebijakan tersebut. Saat ini Persib Bandung sudah memiliki 8 pemain asing. Hodak menyebut jumlah tersebut sudah cukup untuk saat ini. Meski regulasi baru memungkinkan hingga 11 pemain asing, ia mengaku tidak yakin akan memanfaatkan seluruh kuota tersebut. Hodak menegaskan bahwa keputusan akhir tetap akan mempertimbangkan kebutuhan tim dan juga kondisi yang berkembang dalam waktu dekat. Saya belum tahu. Untuk ini saya masih harus bicara dengan manajemen. Mungkin pembicaraan ini dilakukan dalam 2-3 hari ke depan. Kami sudah memiliki 8 pemain asing, dan saya rasa untuk saat ini sudah cukup. Saya tidak yakin akan menggunakan semua kuota pemain asing. Mungkin kami hanya akan menambah 1, dan itu akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan, kata Bojan Hodak. Mantan pemain Persib Bandung Ciro Alves diketahui kembali ke Kota Kembang pada Selasa 8 Juli kemarin. Melalui saluran resmi di Instagram, pemain asal Brazil tersebut menyampaikan pesan menyentuh untuk Boboto. Ciro bersama keluarganya baru sampai di Bandung dan langsung meninjau progres pembangunan rumahnya di Kota Kembang. Pemain yang identik dengan nomor punggung 77 itu mengakui sudah jarang tampil di media sosial setelah dirinya meninggalkan Persib Bandung.
Ciro merasa ragu apakah Boboto masih ingin mengetahui kabar darinya. Ciro sendiri memutuskan tidak melanjutkan kerjasama dengan Persib Bandung, klub yang dia bela dalam 3 musim terakhir dengan prestasi luar biasa, yakni meraih back-to-back juara Liga 1. Banyak rumor menyebut pemain berusia 36 tahun tersebut akan berlabuh ke Malut United sebagai destinasi klub selanjutnya. Meski keluar dari Persib Bandung, namun Ciro dan juga keluarganya memutuskan untuk tinggal di Bandung dengan membeli rumah di kota yang ia cintai tersebut.